Selamat siang, perkenalkan nama saya Julius Ringeringo, NIM 1801041, Prodi Teknik Kimia BLU 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari PKL 3 saya yang saya lakukan di PT LDC AIDS Indonesia, Balikpapan, mulai dari 30 Juni sampai 21 Juli 2021, berkisar 3 minggu. Kemudian untuk profil PT LDC AIDS Indonesia, PT LDC AIDS Indonesia adalah salah satu anak perusahaan grup Louis Dreyfus Company. PT ini terletak di Jalan Sungai Tempadu, RT 09, Kelurahan Karyangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Produk yang dihasilkan pada pabrik ini adalah RBDPO, PFAD, olein, dan stearin. Untuk kapasitas produksi refinery yaitu 1.700 ton per hari, kemudian untuk fraksinasinya 1.500 ton per hari. Untuk produk yang dihasilkan pada pabrik ini nantinya akan dieksporkan ke berbagai negara. Pada pabrik ini terdapat beberapa stasiun. Yang pertama stasiun JT. Pada stasiun ini berfungsi untuk melakukan penerimaan bahan baku, bahan penunjang, dan ekspor produk. Jadi seperti bahan baku CPO, bahan baku penunjang, BE, asam fosfat akan dilakukan penerimaan pada stasiun ini. Ataupun jika ingin melakukan ekspor produk nantinya akan dilakukan pada stasiun ini. Untuk kapasitas stasiun ini mampu menampung 3 tongkang dan 1 kapal ekspor. Dan untuk operasionalnya diawasi secara langsung oleh manajer bulking dan JT. Untuk tahapan prosesnya, untuk tahapan proses produksi yaitu proses refinery, proses fraksinasi. Yaitu proses refinery, pengolahan CPO menjadi RBDPO. Untuk fraksinasinya, RBDPO diolah kembali menjadi stearin dan olein. Pada stasiun produksi, yaitu proses refinery. Proses refinery adalah pemurnian atau proses pengolahan minyak nabati CPO untuk mengurangi atau menghilangkan pengotoran yang terlarut ataupun tidak terlarut. Secara garis besar, proses refinery terbagi menjadi 4 bagian, yaitu degumming, bleaching, filtration, dan deodorization. 4 bagian proses ini bertujuan untuk menghasilkan RBDPO yang sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan pada perusahaan tersebut. Kemudian, untuk secara umumnya, proses pengolahan CPO kemudian diproses dengan 4 proses tersebut. Kemudian produk utamanya adalah RBDPO, untuk hasil sampingnya adalah PFAD. Dalam 4 proses ini nanti adanya proses penambahan asam fosfat, penambahan BE, penyaringan, dan penguapan asam lemak bebas. Untuk proses degumming sendiri bertujuan untuk menghilangkan zat-zat yang terlarut ataupun zat-zat yang bersifat koloidal seperti resin, gam, protein, dan fosfatida dalam minyak mentah. Pada prinsipnya, proses degumming ini adalah proses pembentukan dan pengikatan lendiran gums dari zat-zat terlarut yang zat-zat yang bersifat koloidal dalam CPO, sehingga lendiran yang terbentuk cukup besar untuk dipisahkan dari minyak. Proses degumming yang paling banyak digunakan saat ini adalah proses degumming dengan menggunakan asam fosfat. Pengaruh yang ditimbulkan oleh asam fosfat ini adalah menggumpalkan atau mengendapkan zat-zat yang seperti protein, fosfatida, dan resin yang terdapat dalam CPO. Kemudian untuk bleaching sendiri dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan zat-zat warna pigmen atau biasa disebut pigmen dalam minyak mentah CPO, baik yang terlarut ataupun terdispersi. Warna minyak mentah yang dapat berasal dari warna bawaan minyak ataupun warna yang timbul pada proses pengolahan CPO menjadi minyak goreng. Pigmen yang biasa terdapat di dalam suatu minyak
mentah ialah karotin yang berwarna merah ataupun kuning. Proses yang digunakan di sini adalah proses bleaching. Proses bleaching dengan menggunakan absorpsi ataupun proses ini menggunakan zat penyerap ataupun biasa disebut absorben sebagai zat penyerapnya yang memiliki aktivitas permukaan yang tinggi yang untuk menyerap zat warna yang terdapat dalam minyak mentah. Di samping menyerap zat warna ataupun absorben ini juga dapat menyerap atau menghilangkan sifat koloidal lainnya seperti gum dan resin. Dan absorben yang digunakan pada PTLDC sendiri adalah tanah pemucat ataupun bleaching earth. Selanjutnya adalah filtration. Filtration ini adalah berfungsi untuk penyaringan pengotor-pengotor ataupun sisa-sisa bleaching earth-nya tadi yang proses sebelumnya akan tersaring dalam alat ini, yaitu Niagara ataupun Niagara filter. Dalamnya adalah filter lip, nanti akan tersaring sisa-sisa bleaching earth yang proses tadi, atau biasanya disebut setelah penyaringan pengotor tersebut biasanya disebut spent earth. Selanjutnya masuk pada proses deodorization. Proses ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa bau yang tidak enak atau yang tidak dikehendaki dalam minyak untuk makanan. Senyawa-senyawa yang menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak tersebut biasanya berupa senyawa karbohidrat tidak jenuh, asam lemak bebas dengan berat molekul rendah, senyawa-senyawa aldehid dan keton, serta senyawa yang mempunyai volatilitas yang tinggi lainnya. Proses deodorisasi yang banyak dilakukan adalah menggunakan proses distilasi. Uap yang didasarkan pada perbedaan harga volatilitas gliserida dengan senyawa-senyawa yang menimbulkan rasa dan bau tersebut, di mana senyawa-senyawa tersebut lebih mudah menguap dibandingkan pada gliserida. Untuk proses refinery-nya pada proses degumming dan bleaching pada alat di pabrik, CPO dari tangki dipompakan, kemudian masuk pada strainer. Strainer ini berfungsi untuk menyaring kotoran pada minyak CPO yang kemudian masuk pada HE311, HE311B, di mana alat ini berfungsi untuk bertujuan menaikkan suhu CPO hingga mencapai suhu yang telah ditentukan atau diinginkan. Jadi nanti akan ada perpindahan panas antara minyak yang satu dengan minyak yang lain, di mana minyak yang lain ini adalah minyak RBDPO yang telah diproses, kemudian dialirkan atau dilewatkan dengan minyak CPO yang akan baru masuk, sampai mencapai suhu 100 sampai 110 derajat Celcius. Jika minyak belum tercapai, minyak akan masuk kepada HE312 ini, kemudian akan dipanaskan menggunakan steam sehingga mencapai suhu yang diinginkan. Kemudian minyak tersebut masuk pada vessel 311, di mana di alat ini akan dilakukan spray atau penyemprotan agar air yang terdapat pada minyak ini dapat teruapkan, kemudian diserap oleh vakum, kemudian untuk minyaknya jatuh ke bawah, dan kemudian akan dipompakan ke alat mixer melalui pipa transfer. Di pipa transfer ini sendiri nantinya akan diinjekkan asam fosfat sekitar 0,4 sampai 0,1%. Kemudian masuk pada mixer, dilakukan pengadukan untuk menghomogenisasi, kemudian masuk lagi pada pipa transfer kepada vessel 611. Ketika di pipa transfer nantinya akan diinjekkan kembali, yaitu bleaching earth sekitar 0,6 sampai 1,5%.
Kemudian masuk pada vessel 611, proses sparging, kemudian minyak akan masuk pada vessel 612 sebelum nantinya akan ditransfer pada proses penyaringan ataupun filtration section. Selanjutnya, proses filtration pada LDC sendiri terdapat 5 niagara atau alat untuk melakukan penyaringan atau filtration. Pada alat ini nantinya masuk minyak yang tadi yang telah diolah, kemudian akan dilakukan penyaringan secara bertahap, secara sirkulasi, yang kemudian nantinya masuk atau ditransfer kembali minyaknya pada proses deodorisasi. Proses deodorisasi ini minyak akan ditampung terlebih dahulu di dalam vessel 701 ini, kemudian minyak akan dipompakan ke HE711. Di dalam HE ini akan melakukan pemanasan menggunakan fluida yang RBDP yang sudah diolah tadi. Kemudian jika suhu tidak mencapai, kemudian masuk lagi ke HE712 menggunakan steam untuk melakukan pemanasan agar minyak dapat mencapai suhu yang ditentukan. Kemudian masuk pada HE721 yang berfungsi untuk menaikkan suhu juga hingga suhu yang diinginkan tercapai. Kemudian pemanasan pada tahap terakhir yaitu di HE722. Di sini pemanasan menggunakan steam yang diperoleh dari boiler, kemudian akan masuk pada HE722 untuk memanaskan minyak hingga suhu 255 sampai 265 derajat Celcius. Yang kemudian nanti minyak tersebut masuk pada alat deodorisasi yaitu PR731. Nantinya minyak akan masuk, kemudian untuk FFA-nya naik ke atas, kemudian akan tertangkap oleh PFAD ataupun FFA yang telah dikondensasi ataupun suhunya diturunkan, kemudian akan FFA-nya akan tertangkap oleh PFAD tersebut. Kemudian untuk minyaknya akan turun, kemudian dipompakan untuk menuju proses deodorisasi selanjutnya. Kemudian pada deodorisasi ini terdapat beberapa tray yang nantinya akan dialiri oleh minyak tersebut, dan dalam alat ini juga terjadi proses sparging sehingga akan menghilangkan FFA ataupun pengotor yang lainnya, sehingga pengotor dan FFA yang lainnya akan dapat keluar melalui celah-celahnya. Kemudian minyak tersebut akan masuk pada vessel 771. Kemudian masuk lagi ke HE yang tadi yang sebelumnya untuk melakukan pertukaran panas pada raw material. Setelah selesai melakukan pertukaran panas, minyak akan masuk pada HE742. Di HE742 ini nantinya akan dilakukan penurunan suhu jika suhu yang ada belum mencapai suhu yang ditentukan yaitu kurang dari 60 derajat Celcius. Maka pada HE742 ini nantinya akan dilakukan penurunan suhu. Kemudian masuk pada filter bag, kemudian baru dipompakan kepada tangki produksi RBDPU. Kemudian selanjutnya proses fraksinasi. Tahap fraksinasi merupakan proses untuk memisahkan RBDPO menjadi 2 fraksi, yaitu fraksi padat stearin dan fraksi cair olein, yang dilakukan dengan prinsip kerja dry fractionation. Kedua fraksi ini dapat dipisahkan dengan memompakan RBDPO dari storage tank menuju tangki crystallizer. Terlebih dahulu dengan adanya bantuan pompa, baru kemudian dilanjutkan tahap pemisahan fraksi dengan filter press. Secara umum untuk prosesnya yaitu RBDPO masuk pada crystallizer, filter press, kemudian yang dihasilkan olein dan stearin. Untuk persennya RBDPO 100% RBDPO, kemudian konversinya menjadi olein 80%, kemudian untuk stearinnya 20%. Untuk crystallizer sendiri pada alat ini
minyak terlebih dahulu dipanaskan menggunakan heat exchanger hingga bersuhu 60 sampai 65 derajat Celcius. Pemanasan ini bertujuan untuk menghomogenisasi sisa-sisa yang terdapat pada kristalizer dan mencegah terbentuknya kristal stearin sebelum proses kristalisasi. Jika kristal terbentuk sebelum masuk pada tahapan kristalisasi, maka olein akan menempel pada kristal sehingga kristalisasi tidak dapat berjalan dengan sempurna. Proses kristalisasi berjalan secara bertahap selama 6-7 jam, tergantung dari iodine value yang diinginkan. Semakin tinggi iodine value yang diinginkan, maka proses pendinginan yang di dalamnya pendinginan dalamnya akan semakin lama. Proses pendinginan di dalamnya menggunakan water cooling dan chilled water. Pemberian suhu dingin secara bertahap. Ketika proses spinning telah selesai dengan sempurna, maka dilakukan start cooling dengan menggunakan cooling water. Sampai suhu mencapai temperatur yang diinginkan, yaitu minimal 30-34 derajat Celcius. Setelah suhu mencapai, maka secara otomatis proses akan berlanjut pada pendinginan menggunakan chilled water sampai suhu mencapai settingan yaitu 25-15 derajat Celcius. Untuk proses pembentukan kristalnya, yaitu yang pertama homogenizing, kemudian akan cooling 1, pendinginan, kemudian nucleation, yaitu pembentukan inti kristal yang terjadi akibat pendinginan di bawah titik leleh, kemudian pertumbuhan kristal, selanjutnya pembentukan atau penggabungan kristal yang telah terbentuk untuk menjadi yang lebih besar. Selanjutnya ini adalah alat crystallizer pada pabrik LDC. Pada pabrik ini terdapat 10 crystallizer yang dimana alat ini akan bekerja secara bertahap. Yang dalam alat ini terdapat pengadukan untuk menjaga proses pengkristalan agar berjalan secara sempurna. Selanjutnya pada filter press. Filter press merupakan tahapan terakhir, yaitu pemisahan pada filter press yang terdiri dari beberapa plate minyak yang telah melalui proses filter press dengan sempurna, kemudian minyak yang telah melalui alat crystallizer, kemudian akan dilakukan pemisahan antara olein dan stearin. Pemisahan dilakukan dengan cara press squeezing hingga mencapai tekanan 6-7 bar hingga olein akan masuk pada selang-selang di bagian plate chamber menuju tangki olein, dan stearin akan tinggal pada filter cloth dan kemudian jatuh pada alat penampung stearin ataupun biasa disebut stearin receiver. Yang selanjutnya dilakukan pemanasan agar stearin dapat kembali mencair dan kemudian dapat dipompakan stearin tersebut ke tangki produksi stearin ataupun tangki penyimpan produksi stearin. Selanjutnya pada laboratorium. Pada laboratorium terdapat beberapa yang dianalisa. Yang pertama analisa bahan baku CPO. Yang dianalisa adalah ALB, kadar kotoran, kadar air, DOBI, karotin, tren PP, PIP, dan totox value. Kemudian untuk analisa mutu proses dan mutu produk yang dianalisa adalah ALB, kadar kotoran, kadar air, melting point, color iodine value, dan cold point. Kemudian untuk yang ketiga adalah analisa bahan penunjang seperti asam fosfat, yang dianalisa adalah visual, kemurnian dan berat jenis. Kemudian untuk bleaching earth, visual, pH 2%, kadar air, density dan tingkat keasaman. Untuk batu bara, kadar air, kadar abu, dan loss of ignition. Kemudian solar yang dianalisa adalah density-nya. Untuk stasiun utility sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu desalinasi ataupun water treatment plant. Desalinasi plant di PT LDC ini sendiri
merupakan suatu sistem pengolahan air yang mengubah air laut menjadi air tawar. Desalinasi dilakukan dengan proses osmosis terbalik, yaitu dengan cara memisahkan air tawar dengan tekanan tinggi dan penggunaan membran semi permeabel. Kebutuhan air di desalinasi di PT LDC Indonesia digunakan untuk kebutuhan air minum, masuk air sekitar perusahaan ataupun perumahannya, ataupun di tempat PT ini adalah dormi. Selanjutnya untuk umpan boiler, untuk penghasil steam dan kebutuhan produksi refinery dan vaksinasi. Dalam proses satu desalinasi dapat menghasilkan air dengan kapasitas 30 meter kubik per jam. Selanjutnya untuk wastewater treatment. Wastewater treatment merupakan unit pengolahan limbah cair pada pabrik. Untuk unit ini berperan dalam mengolah hasil buangan atau limbah dari proses pembuatan produk. Unit proses pengolahan limbah pada PT LDC Indonesia menerapkan proses physical treatment, chemical treatment, dan biological treatment untuk menguraikan zat-zat berbahaya yang terdapat pada limbah. Untuk alat-alatnya yaitu bak penampung, bak skimmer, bak aerator, bak sedimentasi, bak proses, bak clarifier, bak sedimentasi, dan proses filtrasi dengan menggunakan sand filter dan carbon filter yang kemudian akhirnya masuk pada final point. Selanjutnya untuk boiler, pada PT LDC Indonesia sendiri memiliki satu unit boiler dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu kapasitasnya 25 ton uap per jam, tekanannya 31 sampai 20 bar, 31 sampai 32 bar, tekanan maksimal 32,5 bar, temperatur 390 sampai 400 derajat Celcius, steam flow 10 sampai 25 ton per jam, water flow-nya 10 sampai 27 ton per jam. Untuk vakum ruang bakarnya minus 25 sampai dengan minus 45 mm H2O. Kemudian temperatur ruangnya yaitu 800 sampai 1000 derajat Celcius. Untuk standar air umpan pada boiler dapat dilihat pada gambar berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hasil dari PKL 3 saya yang saya lakukan di PT LDC Indonesia Balikpapan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.